Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Oke, kali ini kita membahas tentang ilmuwan. Siapa yang tidak tahu tentang ilmuwan? Ilmuwan adalah orang-orang yang berhasil menemukan sesuatu, memiliki karya, dan karya tersebut bisa bermanfaat untuk dunia, baik di bidang fisika, baik di bidang astronomi, baik di bidang matematika, dan lain sebagainya. Tapi tahukah kamu 5 perempuan muslim yang paling berpengaruh di dunia? Yang pertama, Rufaidah Al-Aslami atau Rufaidah binti Sa'ad. Rufaidah binti Sa'ad atau Rufaidah Al-Aslami adalah anak dari Sa'ad Al-Aslami. Beliau ini adalah cikal bakal tokoh perempuan muslim dalam bidang keperawatan dan pengobatan. Beliau lahir sekitar tahun 570 Masehi, hampir sama seperti Rasulullah SAW. Dikarenakan memang beliau ini adalah hidup di zaman Rasulullah. Beliau ini adalah salah satu perempuan yang selalu ikut di perang Khandak, perang Badar, dan perang-perang lainnya. Beliau ini adalah orang yang paling berpengaruh di zaman Rasulullah ketika merawat ataupun mengobati para sahabat. Ketika ikut berperang bersama Rasulullah, beliau tidak segan-segan melakukan pengobatan seperti amputasi dan operasi. Dan beliau dipercaya oleh Rasulullah untuk melakukan hal itu. Bahkan Rasulullah selalu menganjurkan ketika para sahabat yang ikut berperang yang terluka parah dan mengalami luka yang tidak ringan, maka beliau memerintahkan orang tersebut dibawa ke tenda Rufaidah dan langsung diobati oleh Rufaidah. Dan hebatnya lagi, Rufaidah adalah orang yang mengajarkan bidang keperawatan kepada wanita-wanita lain. Beliau ini belajar ilmu kedokteran itu kepada ayahnya, yaitu Sa'ad Al-Aslami. Luar biasa, ternyata di zaman Rasulullah ada sosok perempuan yang selama ini kita tidak tahu siapa sih yang mengobati para sahabat, siapa sih orang-orang yang sebenarnya berperan besar dalam bidang kedokteran. Ternyata itu adalah Rufaidah binti Sa'ad ataupun Rufaidah Al-Aslami. Seharusnya orang-orang seperti ini, wanita tangguh seperti ini tidak dilupakan oleh umat Islam. Rufaidah ini adalah seorang perempuan pemimpin dari seluruh wanita ketika itu dalam bidang keperawatan. Jadi ketika Rasulullah SAW akan perang ataupun bersiap untuk perang, maka Rufaidah ini juga bersiap di bidangnya menjadi pemimpin bagi wanita-wanita untuk melakukan pengobatan. Jadi ini sangat luar biasa. Yang kedua adalah Maryam Al-Ijliyah. Maryam Al-Ijliyah hidup sekitar abad ke-10. Beliau ini dikenal dalam bidang astronomi, dikarenakan beliau berhasil menemukan astrolabe atau astrolabia. Sebenarnya apa sih alat astrolabia ini? Sebelumnya astrolabia ini atau astrolabe ini nama yang diberikan oleh Eropa terhadap penemuannya. Yaitu bahkan nama dia sendiri pun dikenal dengan julukan yaitu Maryam Al-Astrolabia Al-Ijliyah. Astrolabe ataupun astrolabia ini adalah alat GPS pertama di dunia. Ketika itu astrolabe ini adalah alat untuk pemburu binatang yang digunakan oleh orang-orang ketika itu. Dan astrolabe ini bisa menentukan tanggal, tahun, sama seperti kalender yang ada di dunia modern saat ini. Luar biasa penemuan beliau. Astrolabe ini juga bisa menentukan waktu, tahun, serta peredaran matahari, sehingga ini menjadi kalender pada masa itu. Menurut Hart Williams, seorang astropsikis mengatakan bahwasannya astrolabe ini adalah penemuan bidang astronomi yang sangat penting bagi dunia kala itu sebelum ditemukannya komputer digital, dikarenakan astrolabe ini fungsinya sangat bermanfaat ketika itu. Bayangkan seorang muslimah menemukan GPS pertama di dunia, dan kita umat Islam kebanyakan tidak tahu siapa sih yang menemukan GPS. Ternyata wanita perempuan yang sangat luar biasa, yaitu Maryam Al-Ijliyah. Yang ketiga adalah Sutaita Al-Mahamali, seorang ahli matematika. Nah, beliau ini hidup di Baghdad, Irak pada sekitar tahun 987 Masehi. Nah, beliau ini bergerak ataupun concern kepada bidang ilmu matematika. Beliau ini adalah sebenarnya orang yang ahli atau multitalenta dari berbagai ilmu, baik ilmu syariah ataupun ilmu-ilmu lainnya. Tetapi di masanya beliau terkenal dengan
bidang matematika terkhusus aritmatika. Nah, beliau ini dipuji oleh beberapa ulama seperti Ibnul Jauzi, Ibnu Khotsir, dan ulama-ulama lain di eranya. Dan beliau ini belajar bersama ayahnya dalam bidang matematika dan beliau dibimbing oleh ayahnya. Selain belajar dengan ayahnya, beliau juga dibimbing oleh ulama-ulama di bidang matematika seperti Abu Hamzah bin Qasim, Omar bin Abdul Aziz Al-Hashimi, Ismail bin Abbas Al-Warraq, dan Abdul Al-Ghari bin Salamah Al-Hamsi. Jadi, beliau ini diajarkan oleh ulama-ulama besar di bidangnya. Nah, di dalam bidang matematika, beliau mengkhususkan pada bidang aritmatika. Bidang aritmatika ini adalah mengkaji tentang bilangan positif seperti pengkalian, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Dan beliau ini adalah sosok yang bisa memahami ilmu-ilmu seperti ini. Nah, di era itu sebenarnya wanita jarang memiliki ilmu seperti ini atau apalagi memahami ilmu matematika. Tetapi beliau berhasil mendobrak pemikiran untuk lebih maju lagi untuk belajar matematika. Dan di masanya bidang aritmatika itu cukup terkenal di tangan beliau. Dan beliau salah satu ulama ataupun ilmuwan yang berhasil memecahkan persamaan dalam matematika. Luar biasa sosok Sutaita Al-Mahamali ini. Yang keempat ada Profesor Nasrin Gadar. Nasrin Gadar termasuk insinyur mesin asal Lebanon yang banyak dipuji orang. Beliau adalah ahli mesin di American University of Beirut dan juga editor di Journal of Applied Mechanics Islamic World Academy of Sciences. Tak sampai di situ, beliau juga menyandang gelar PhD dari MIT dan di tahun 1984 mendapat penghargaan paper terbaik dalam bidang termofisika dari American Institute of Aeronautics and Astronauts. Luar biasa perempuan satu ini. Beliau telah menjadi ahli mesin perempuan ketika itu. Yang kelima yaitu ada Profesor Bina Sahin Siddiqui. Ilmuwan Islam yang satu ini adalah pemilik gelar PhD dari Karachi University, Pakistan tahun 2001. Ia merupakan salah satu pendiri Third World Organization of Women in Science. Tak hanya itu, ia memiliki 12 paten yang di dalamnya termasuk konstituen anti kanker. Nah, berarti beliau ini bergerak di bidang kanker dan beliau ini mendapatkan 12 paten. Wow, ini luar biasa. Oke. Setelah kita menyaksikan beberapa tokoh ilmuwan perempuan muslim terbesar di dunia itu, apa yang dapat kita ambil? Bahwasannya menjadi ilmuwan ataupun menjadi orang yang berpengetahuan itu tidak sebatas hanya untuk laki-laki. Tetapi menjadi ilmuwan, menjadi berpengetahuan itu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Ternyata perempuan tidak hanya di kasur, sumur, dan dapur. Maka terbukti bahwasannya ada tokoh-tokoh dunia, ilmuwan besar muslim di dunia yang menjadi tokoh besar dan mendapatkan pengakuan dari dunia Eropa bahkan seluruh dunia. Jadi mulai saat ini bagi para perempuan, bagi muslimah-muslimah yang ada di dunia ataupun muslimah yang ada di Indonesia, mari mulai menggali diri menjadi lebih baik dan terus menggali potensi untuk bisa berpengaruh di dunia atau seminimalnya di Indonesia. Dikarenakan hanya dengan belajar dan hanya dengan terus berusaha kita bisa menjadi sesuatu. Karena di dalam hadis Rasul juga dikatakan bahwasannya menuntut ilmu itu diwajibkan untuk laki-laki dan perempuan. Oke, sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan notifikasinya agar kita terus memberikan video-video yang bermanfaat bagi kawan-kawan sobat milenial semuanya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.